Nama saya Rika dan ini kebetulan asisten saya dan termasuk pemegang adminnya adalah Tiffany. Nah, kami berdua adalah ibu dan anak. Kami yang kayak adik kakak ya. Terima kasih. Dan kita di sini bersama-sama dengan anak-anak juga yang lain mulai membuka Meraki itu dengan profil detailnya bisa dijelaskan sama Mbak Fani. Oke, jadi first time-nya banget awal-awalnya itu memang kita udah pernah bikin, terus mau dipasarinnya lebih luas, mau cari marketnya yang lebih luas, jadi coba aja mungkin peruntungan di sosial media, karena kan awalnya memang nggak di sosial media, cuma door to door ke sekolah-sekolah. Terus ternyata banyak yang peminatnya pas waktu kita buka Instagram. Terus selang beberapa bulan itu langsung ternyata banyak peminatnya banget. Start before after pandemik ini, after ya kita nggak tahu ya setelah selesainya kapan. Kesibukan hari-hari saya punya bisnis IO sebagai IO untuk study tour sekolah-sekolah, di mana sebelum pandemi kita bawa grup-grup sekolahan dari mulai TK, SD, SMP untuk wisata edukasi ya ke tempat-tempat wisata yang nursery atau zoo atau planetarium. Tetapi karena adanya dampak pandemik, akhirnya saya membuat program virtual field trip. Virtual field trip itu juga tetap program yang kami kemas untuk dikonsumsi oleh sekolah-sekolah, khususnya jenjang TK, SD, dan SMP. Di mana di dalam virtual field trip ini, kami mempunyai program tentang materi pelajaran, bagaimana belajar tentang dunia ternak, hewan, dunia laut, dunia antariksa, dengan disisipi kegiatan kreasi. Kegiatan kreasi itu adalah mereka melukis patung gypsum 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi kesibukan hari-hari saya seperti itu. Dan saat ini ditambah lagi kita sedang memproduksi painting kits dari patung gypsum ini. Untuk Mbak Faninya sendiri, Tiffany dia baru lulus dari SMA dan baru daftar masuk kuliah tahun ini. Menurut Bapak nih? Waktu itu sih udah lewat dari masa-masa untuk daftar-daftarnya, jadi waktu itu udah keterima, terus langsung buka ini all shop untuk nambah-nambah kesibukan sih sebenarnya. Base adalah ilmu ya. Seberapapun kalian ada, seberapapun kalian banyak fasilitas dari orang tua, tapi kalau kalian nggak mulai, nggak mencari tahu, tidak punya base, bahkan tidak mau mencoba, kalian nggak akan sampai yang namanya seorang entrepreneur profesional. Jadi apapun itu, let's to know, belajar dan do. Kalian belajar aja, kalau nggak mau buat tidak akan jadi. Jadi dibarengi. Jadi sangat penting sekali ilmu yang didapat di sekolah pendidikan untuk disampaikan lewat kreasi ciptaan ini. Saya bekerja sebagai entrepreneur ini karena satu adalah saya sayang anak, saya nggak mau kehilangan waktu dengan anak. Saya pengen gimana caranya kerja sambil main sama anak. Jadi dari mereka mulai TK sampai detik ini, saya harus ada di setiap sudut zona mereka, di setiap menit tumbuh kembang mereka. Karena kadang-kadang kita juga orang tua harus terjun ke sekolah, harus hadir ke sekolah, harus standby dengan activity mereka yang dimana ya tahu sendiri ya, untuk anak-anak yang sedang tumbuh kembang ini kan pantauan orang tua tuh harus. Jadi saya memilih bekerja sebagai entrepreneur dan bisnis ini karena saya pengen punya waktu kerja sambil ada di samping anak-anak.
Karena emang dari tadi mama bilang dari TK kita udah lihat mama nih jualan banyak. Terus juga omsetnya lumayan, dan setelah tambah gede, tambah usia, jadi makin ngerti kalau nggak selamanya kita harus kerja sama orang. Kenapa kita nggak kerja sendiri, kita yang jadi bosnya, kita mempekerjakan orang malah. Dan dapat inspirasi juga dari Instagram, karena sekarang kan pandemi. Jadi bisa memanfaatkan waktu dengan baik juga sebelum kuliah. Mungkin bisa bantu-bantu orang tua. Awalnya sih pikirannya karena itu, mau bantu orang tua untuk daftar-daftar kuliah kan kemarin juga mesti biaya sendiri. Jadi awalnya sih pengen bantu orang tua. Starting awalnya itu sebenarnya pertengahan Mei tahun ini. Tapi mulai kita muncul di permukaan itu awal Juni, pas tanggal 1. Nah itu justru tantangan kita. Justru kalau orang bilang membuat satu kreasi ini di dalam pandemik ini punya ketakutan sendiri ya. Tapi justru di dalam pandemik inilah terbuka lebar gitu. Apalagi karena sekarang lagi PPKM, mal-mal tutup, dan sekolah-sekolah juga nggak bisa ke sekolah. Jadi anak tuh bener-bener gabut, bete di rumah, tidak ada mungkin mainannya juga berkurang. Akhirnya tidak terfikirkan juga sih. Kami berjalan terus, kita nggak ada berhenti untuk produksi, dan tidak disangka dengan pemasaran kita di sosmed, juga dengan reseller-reseller yang banyak orderan, justru painting kit kita ini nggak pernah berhenti dari orderan sampai dengan detik ini. Virtual field trip yang saya program, yang saya bikin ini, di tengah-tengahnya kita membuat kegiatan kreasi di mana anak-anak melukis patung 2 dimensi atau 3 dimensi. Untuk perlengkapan penyediaan, buat saya lebih mudah mengirimkan barang ini ke sekolah dengan bahan-bahan yang mudah dicari. Nah, pada saat musim semester sekolah, permintaan agak turun karena sekolah itu mau punya program field trip, program outing class itu di tiap semester, tapi ada bulannya. Di bulan mulai, kalau awal sekarang kan awal masuk nih, itu orderan saya sepi dari sekolah. Tapi nanti di bulan Oktober, November, Desember, sekolah-sekolah sampai Januari sampai ke Mei, sekolah sudah mulai dengan program, yaitu program ekstrakurikuler. Nah, ini ya permintaan untuk patung gypsum ini pasti akan banyak keluar. Nah, kenapa saya memilih untuk lebih produksi ke patung gypsum ini? Saya lihat juga bukan hanya dikonsumsi untuk sekolah-sekolahan, tetapi anak-anak yang di rumah, yang tidak bisa kemana-mana orang tuanya, justru banyak peminatnya dari mereka. Jadi dari masyarakat yang memang sudah tidak ada tempat hiburan, sudah tidak bisa keluar, jadi mereka memperbanyak stok mainan-mainan untuk putra-putrinya. Bukan hanya untuk orang tua dan anak, bahkan kita juga banyak permintaan dari untuk nama-nama PT, CV. Ya, seperti itu. Untuk brand mereka sendiri yang baru buka kuliner, yang baru buka toko-toko kue, mereka ambil untuk brand name-nya itu dari tempat kita juga. Bahan bakunya sangat banyak dijual. Terdekat kita, dia memakai bahan dasar itu dari gypsum casting plaster. Jadi perbedaan gypsum itu ada beberapa kategori. Ada gypsum yang memang untuk Eternit rumah, ada gypsum yang memang untuk list rumah. Dia ada kadar kelembutannya. Nah, yang kita pakai kebetulan yang terbaik
Casting Eleven mereknya. Dia itu plaster yang sangat halus di permukaan dan cepat kering dan sangat aman untuk anak-anak gitu. Jadi tidak membuat penyebaran udara buruk ya. Itu sangat aman untuk anak-anak. Kebetulan kami modal sendiri, tidak ada sentuhan atau sokongan investor sama sekali. Modal awal itu saya keluarkan itu di awal Juni itu nggak sampai 5 juta. Tidak sampai 5 juta. Lebih signifikannya sekitar 3 juta. Kalau reseller kami sebenarnya reseller yang paling banyak ini dia baru dua orang ya. Tapi karena dia lempar juga untuk ke Indonesia Timur, jadi reseller dia juga banyak. Untuk yang reseller aktif itu sebenarnya kita cuma 3, area Depok sama area Bekasi. Dari Bekasi ini yang dilempar ke Indonesia Timur. Jadi produk kita ini sudah sampai di Kalimantan, sudah sampai di Sulawesi, sudah sampai di Padang. Dari yang kita searching juga, kita cari tahu, rata-rata kalau di toko-toko lain itu PO, nggak ready stock. Jadi PO-nya malah minimal 1 minggu, karena kan butuh dikeringinan itu 3 hari maksimal. Jadi kita tuh selalu produksi setiap hari, jadi kita udah punya ready stocknya. Jadi kalau ada yang pesen langsung diantar. Beberapa sebenarnya baru 1 yang di request dari customer itu adalah yang tentang alfabet ya. Tapi kalau untuk desain animals, desain transport itu kita punya ide sendiri dan kita cari mold cetakannya itu sesuai dengan ide kita gitu. Karena supaya bisa masuk ke aspek masyarakat, ada yang untuk atau yang unisex karena kan orang nggak mungkin beli 1, orang pasti akan beli berkali-kali setiap seri terbaru yang kita keluarkan kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan juga ide tema kayak sekarang ini kan lagi suasananya lagi anak-anak tuh seneng dengan unicorn. Wah itu yang kita cari-cari tuh, itu yang kita utamakan kayak gitu. Kalau target pasar saya sebenarnya ke sekolah-sekolah. Dengan tanpa kita sadari, ternyata masyarakat juga suka kayak gitu. Kalau mau dibilang saingan banyak banget. Cuman yang tadi pertanyaannya tentang apa yang bikin perbedaannya kita jaga mutu. Iya. Kami selalu mengirim atau mengantar ke klien, ke customer, ke pembeli dalam keadaan medianya sudah sangat kering dan kita pakai bahan yang bagus dan kita selalu mencetaknya tebal jadi tidak pernah tipis dan tidak ringkih dalam perjalanan ekspedisi. Gitu. Yes. Kita hampir kemarin di Juni baru awal kita buka itu kita sudah menghabiskan 790 box. Kita ada kru 3 orang yang bantu termasuk saya, kadang saya juga harus terjun. Tapi yang pastinya kita ada 2 kru untuk sekarang ini yang untuk mencetak. Range harga tuh start from-nya 23.000 sampai 85.000.
saya selalu yang tadi saya bilang, saya menjaga mutu untuk tidak mengirim atau menjual yang belum kering total, karena memang kendala kita sih ya untuk para produksi gypsum painting kit ini adalah kendalanya satu sebenarnya, di cuaca. Kita butuh kering matahari. Jadi sebenarnya cahaya matahari bagus, dan memang pengeringan total itu maksimal itu 3 hari. Itu dia sangat bagus. Kalau kita bantu dengan oven atau kita bantu dengan bakar, ya ringkihnya itu ada, ya artinya tidak sebaik dia kering alami seperti itu. Nah, kalau ditanya dengan kompetitor lain, kita bersaing di model-model terbaru. Jadi kayak saya sekarang sedang mengeluarkan best seller kita tuh kemarin adalah pastry series, dan terbaru lagi adalah unicorn series. Itu udah sepaket kan painting kit, jadi udah sepaket patungnya 4 pieces, terus catnya 5 pieces, sama dapat cup catnya, palet, sama kuasnya juga udah dapat. Cuman satu, kalau bahan kelengkapannya itu ada yang naik turun harganya. Kalau turun mungkin nggak ya. Kalau naik, kayak misalnya item dari kuas. Karena adanya PPKM ini, pengiriman dari luar kota untuk ke toko-toko grosir itu mengalami kendala. Otomatis kami yang sudah mematokin harga sekian, pada saat kita mau belanja barang stok baru lagi, kuas, paletnya, catnya, itu mengalami kenaikan. Itu aja sih kendalanya ya sebenarnya, tantangan dan kendalanya. Satu hal ya yang ingin saya sampaikan juga untuk para jiwa-jiwa muda, jangan cepat nyerah. Ya. Always positive thinking dan terus berkarya. Karena saya bicara, bukan saya sedang memproduksi barang yang aman, artinya barang yang nyaman. Arti nyaman adalah bukan karena saya produksi barang yang tidak basi. Walaupun Anda sedang berusaha bisnis di kuliner apapun itu, coba selalu untuk bagaimana caranya rasa ini akan jadi double dengan rasanya lebih baik, seperti itu. Kedua, tetap lakukan dengan stok diperbanyak, karena apapun seasonnya, yang namanya barang atau makanan ya, itu semua orang juga butuh, dan kita nggak terfikirkan satu hari ini mungkin kita tidak sedang keluar barang, tapi besoknya itulah yang kami alami. Kita pernah kok ngalamin satu hari tidak ada yang pesan, tapi besoknya tanpa kita kira ada aja yang mesen, itu bisa 200 box. Jadi sebenarnya sama aja kita produksi setiap hari dan tidak produksi, atau artinya kita mau cari waktu supaya kita bisa sedikit santai ya. Kita ngerti lah ya, anak-anak muda kalau sudah 1 minggu full dia produksi kan juga sisi lelahnya ada seperti itu. Jadi buat waktu yang aman adalah pada saat kita lagi starting memulai sesuatu itu, bikin dulu stoknya yang banyak. Kuncinya hanya di situ. Stok bikin dulu yang banyak. Kalau yang berupa barang ya, bikin stok banyak. Setelah itu dibarengi dengan kita bisa market kemana-mana. Sebenarnya nggak ada kata bosen loh membuat sesuatu. Apalagi kalau sudah, walaupun baru cuma 1 yang beli, itu kita sudah sangat appreciate karena apa, barang kita tuh dipakai orang. Dan buatlah kamus untuk selalu berkarya setiap hari, dan gimana caranya kita bisa make money tiap hari ya, seperti itu sih. Dulu sih sempat juga ya mikir kok ngurusin bisnis jadi waktu mainnya juga kurang kayak gitu-gitu, tapi semenjak terus-terus begini
mikir kalau main-main terus juga nggak ada manfaatnya, apalagi kalau mainnya cuma nongkrong selesai, itu mau buang-buang uang banget, apalagi sekarang lagi pandemi malah jatuhnya nyari penyakit, nyari virus. Jadi kenapa nggak bikin aja sesuatu yang bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, kayak gitu aja sih. Dan kalau mau dibilang bisnis, anak muda kan gampang nyerah atau apa. Kalau dari aku pribadi, menurut aku namanya bisnis ada naik turunnya. Dan namanya bisnis baru mulai juga kita mesti usaha terus, kita tingkatin terus, Instagram kita bagusin, marketnya juga kita perluas. Jadi sebenarnya kesempatannya masih banyak banget kalau mau terus dicoba diperluas. Targetnya saya pengen semua sekolah bisa menggunakan media gypsum painting kit karena memang sesuatu yang new juga dan fun untuk anak-anak usia TK dan SD. Kedua, kita pengen punya workshop juga untuk kita bisa merekrut banyak-banyak anak-anak muda berkarya dan do something pastinya. Tips buat milenial ya, itu sih tadi jangan gampang nyerah, terus perbanyak ilmu karena sekarang ilmu bisa dicari di mana aja, di YouTube, webinar, apalagi sekarang lagi banyak banget webinar yang ngebahas tentang bisnis milenial. Itu kita mesti belajar juga dari situ karena apapun itu kalau nggak belajar, kalau nggak dilatih, kalau nggak dicoba itu bakal sia-sia banget. Sama satu lagi nggak boleh gengsi-gengsi kalau jualan. Karena kalau gengsi nggak dapat apa-apa. Yes. Pesan anak-anakku semua ya, jadilah bibit-bibit unggul yang sejati. Artinya kenceng nih, bibit-bibit unggul yang sejati. Artinya kalian itu nggak boleh kalah sama kita-kita yang lahiran tahun 75. Benar nggak sih? Kalian nggak boleh kalah, terus berkreasi karena paling prouding banget kalau hasil dari buatan kalian sendiri itu bisa berguna bagi banyak orang. Kalau untuk menghasilkan duit sebenarnya nomor 2 ya. Kepuasannya adalah apa yang kita buat ini bisa dipakai. Even kamu kasih hadiah, even kamu mungkin cuma kasih souvenir, tapi mereka akhirnya memperpanjang itu dengan mereka share di Instagram. Itu keren buat saya. Kalau bicara penjualan itu buat saya malah nomor 2. Saya gimana caranya anak-anak kalian bisa lihat bahwa hasil karya kalian itu dipakai banyak orang. Follow Instagramnya aja dulu di Meraki_Baitif. Untuk resellernya bisa langsung DM aja, tanya-tanya price listnya, kita ada semua lengkap. Kalau mau lihat katalognya kita bikin di highlight IG-nya juga. Kita juga baru ada di Instagram, di e-commerce lain kita belum ada.